Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi segenap ciptaan hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 23 September 2022, kita akan mengawali hari kita dengan sejenak merenungkan sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Yakub dan kasih Allah yang bertahan, yang didasarkan pada sabda Tuhan dalam Kejadian pasal 32 ayat 26. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga dalam segala keterbatasan kami boleh memahami kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga dalam segala kelemahan kami pun bisa memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu itu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-26. Perkenankanlah saya untuk membacakannya bagi kita semua. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah saudari, saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sobat Petra yang terkasih, Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 adalah sebuah kisah yang sangat misterius. Sebuah kisah yang meninggalkan banyak pertanyaan bagi para pembacanya. Kisah ini misalnya diawali dengan sebuah keganjilan. Mengapa Yakub menyeberangkan istri-istri, anak-anak, dan segala miliknya melintasi sungai Yabok hanya untuk kemudian menyeberang kembali dan menghabiskan malam seorang diri? Ketika kita melanjutkan pembacaan, semakin banyak pertanyaan menyeruak. Siapa laki-laki yang bergulat dengan Yakub hingga fajar menyingsing? Apa yang memicu pergulatan itu? Apa juga sejatinya berkat yang diberikan kepada Yakub? Dan masih banyak pertanyaan yang lain. Tentu saat ini bukanlah saat yang tepat untuk membahas dan mencoba menjawab ke semua pertanyaan tersebut. Saat ini, saya hanya akan mengajak kita terutama menyoroti serta memperhatikan detail kisah yang menjadi pusat perhatian dalam nas kita, yakni ayat 26. Ketika fajar menyingsing, sosok yang bergulat dengan Yakub sepanjang malam meminta Yakub untuk melepaskan dirinya.
biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Namun, Yakub tidak berniat untuk melepaskan sosok itu begitu saja. "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Demikian sahut Yakub. Sosok tersebut kemudian bertanya kepada Yakub, "Siapakah namamu?" Ketika Yakub memberikan namanya, sosok itu kemudian mengubah nama Yakub menjadi Israel. "Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang," katanya. Sahabat Petra yang terkasih, sebagaimana kita ketahui, nama Yakub diberikan kepadanya ketika ia lahir, sebagai penanda bahwa dirinya berupaya untuk menggantikan kakaknya Esau, bahkan sejak dalam kandungan. Namun, kini ia diberi nama yang selaras dengan kisah hidupnya, yang terus bergumul untuk mengatasi pelbagai aral yang merintanginya. Tidak hanya itu, sosok misterius itu pun memberkati Yakub. Memang tidak ada keterangan mengenai apa isi berkat tersebut. Namun yang jelas, tidak seperti berkat hak kesulungan yang dicuri dari Esau melalui muslihat. Kali ini Yakub mendapatkan berkatnya melalui perjuangan, melalui pergumulan. Yakub telah berubah. Ia bukan lagi Yakub yang bermuslihat dan melarikan diri. Kini ia adalah Israel yang bergumul, yang berjuang. Kendati memang ada hal-hal yang terasa asing dan membangkitkan pertanyaan bagi kita dalam kisah ini, sejatinya pengalaman Yakub yang bergulat dengan sosok misterius di tengah malam adalah kisah yang melampaui dan melintasi batas waktu. Malam gelap bagi jiwa adalah bagian dari pengalaman manusiawi kita. Setiap kita pernah mengalaminya. Ketika kita bergulat dengan pergumulan fisik maupun pergulatan psikologis. Tak jarang malam gelap itu menjadi demikian panjang dan berat. Kendati demikian, sebagaimana dalam kisah kita hari ini, kegelapan itu akan berlalu juga. Fajar pun akan menyingsing. Lebih lanjut, sahabat Petra yang terkasih, kisah pergulatan Yakub juga memberikan pengharapan bagi kita, bahwa bahkan di jantung peristiwa tergelap dan terkelam kehidupan kita sekalipun, kita bisa berjumpa dan kita bisa mengalami berkat Allah. Memang, boleh jadi malam gelap bagi jiwa akan menyisakan jejas atau luka, sebagaimana Yakub yang berjalan pincang setelah malam itu, karena sosok misterius yang bergulat dengannya memukul sendi pangkal pahanya. Kendati demikian, seperti halnya Yakub, kita pun dapat terus melangkah, melanjutkan pesiarahan dan perjuangan hidup kita. Karena kita meyakini bahwa kasih Allah terus bertahan. Sehingga kita pun dapat menyongsong baik cerahnya pagi dengan segenap keindahan dan sukacitanya, maupun
kita pun tak gentar memasuki kegelapan malam dengan segenap pergumulan serta pergulatannya. Karena sebagaimana Yakub, kita dapat meyakini bahwa kasih Allah sungguh bertahan. Amin. Saat ini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Sabdamu hari ini meneguhkan dan menguatkan kami. Khususnya kami yang tengah mengalami malam gelap bagi jiwa kami, bagi kehidupan kami. Kami yang tengah bergulat dalam pergumulan hidup yang berat. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tetap boleh menjumpai dan mengalami berkat-Mu, bahkan di tengah pergulatan dan pergumulan hidup yang berat itu. Tolonglah kami Tuhan, agar seperti Yakub, kami pun dimampukan untuk bisa tetap menatap wajah-Mu, bahkan di tengah pekatnya kegelapan hidup kami. Tolonglah kami, agar seperti Yakub, kami pun boleh senantiasa merasakan dan mensyukuri kasih-Mu yang terus bertahan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Jumat 23 September 2022. Kiranya kita tidak hanya berhenti menjadi pendengar dan perenung sabda Tuhan, tetapi juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelakunya dalam kehidupan keseharian kita. Saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.